Terus kalau ada yang bilang, tapi orang zaman dulu tuh bang, banyak yang nikah di KUA atau nikah cuma akad doang, tapi bisa langgeng sampai tua atau sampai maut memisahkan mereka. Lah, itu kan orang zaman dulu, dengan kualitas sifat dan kesadaran yang pastinya beda dengan manusia zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang kan ya kalian tahu sendiri lah kayak gimana. Kan banyak tuh gerakan nikah di KUA Lo sekarang. setuju nggak? Setuju bro, justru Gua harusnya setuju. nikah tuh yang penting begitu. Iya. Apalagi ada sosmed tinggal di post, oh ini sekarang nikah gitu. Iya. Sudah cukup kan? Itu kan sebenarnya nikah memang acara orang tua yang harus Waduh. inilah kekayaan kami. Entah kenapa ya, banyak banget yang minta saya buat bahas masalah melonjaknya angka perceraian di Indonesia dan penurunan pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak muda, di mana mahalnya biaya resepsi pernikahan dianggap sebagai salah satu alasan yang menyebabkan anak muda saat ini sulit buat menikah. Terus, acara pernikahan dengan mengadakan sebuah resepsi dianggap sebagai budaya sombong-sombongan dan gengsi dari kalangan para orang tua aja gitu. Tapi masa iya sih? Kalau memang angka perceraian merangkak naik dan angka pernikahan justru menurun nih, terus kita menghilangkan resepsi lah katakanlah kayak gitu, dengan alasan buat memudahkan supaya orang-orang menikah, yang artinya kita ingin meningkatkan angka pernikahan nih. Terus dengan kemudahan itu, apakah ada jaminan kalau angka perceraian bakal menurun atau justru seiring dengan mudahnya pernikahan itu sendiri yang cuma dilaksanain dengan akad di KUA malah bikin angka perceraian makin tinggi. Problem tersebut adalah bukti kalau kehidupan manusia itu bisa dibilang sangat amat kompleks dan gak semudah kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya kayak bilang nikah di KUA itu jauh lebih mudah atau jauh lebih baik daripada buat acara resepsi yang katanya buang-buang uang dan lain-lain. Kali ini kita bakal bahas dua sisi tersebut yang mungkin bisa sedikit membantu kita buat nentuin pernikahan kayak gimana sih yang nantinya bakal kita pilih gitu, yang kiranya terbaik buat diri kita. Karena mungkin kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang bisa dibilang sangat amat sakral, yang bisa berdampak sangat signifikan, bukan hanya pada kehidupan kedua pasangan itu, tapi juga bisa berdampak pada sistem kehidupan masyarakat. Karena kalau kita berkaca dari kasus perceraian yang meningkat nih, maka secara bersamaan akan ada banyak anak-anak dengan orang tua yang nggak lengkap di luar sana, yang kemungkinan besar bakal terganggu sisi psikologisnya maupun pemahaman yang dimilikinya tentang hidup, yang akhirnya ya bisa jadi hidup anak itu ya bisa dibilang nggak jelas gitu, atau edukasi yang dimilikinya dan diterimanya tentang kehidupan itu kayak gimana nggak lengkap. Jadi sang anak mengambil pemahaman dan pengalamannya tentang hidup dari dunia luar yang bisa dibilang ya udah cukup rusak. Di sini, saya nggak bilang kalau anak yang hanya dididik oleh satu orang tua atau orang tuanya udah pisah itu pasti jadi anak yang gagal atau rusak. Tapi faktanya, kebanyakan anak yang psikologisnya keganggu atau bisa dibilang menjalani kehidupan dengan cukup tertatih, itu berasal dari keluarga yang nggak utuh, entah hanya dididik oleh satu orang tua, atau nggak ada keharmonisan di dalam rumah tangganya, atau ketika kedua orang tuanya memilih untuk bercerai. Jadi, jangan berlindung di balik alasan kalau misalnya perceraian itu hak masing-masing orang. Karena apa ya, faktanya ada korban di situ gitu. Kalau memang katakanlah nih, perceraian itu hak masing-masing orang, terus hak anak untuk mendapatkan edukasi dan keharmonisan rumah tangga yang baik itu kemana? Dan kalau ada yang bilang, ya gimana bang, namanya hubungan suami istri udah nggak kondusif dan memang nggak bisa dipertahankan lagi, mau gimana? Ya makanya hati-hati kalau nikah anjir. Jangan modal sange sama cinta-cinta receh, terus ngelahirin anak yang nggak berdosa di dunia ini, dan mentalnya dirusak sama keputusan kalian yang seenak jidat. Terus, kalau ada yang bilang, ya bang, kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana gitu. Ya makanya jangan asal-asalan nikah gitu. Jangan asal-asalan ngambil keputusan atau ngambil kesimpulan, dipikirin bener-bener, karena semua hal pasti ada tanda-tandanya tanpa kalian sadari gitu. Kalian mungkin nggak melihat atau nggak mau melihat hal itu masalahnya. Cikal bakal daripada KDRT itu terlihat pada saat masa pacaran. Sebenarnya bisa nggak sih cek karakteristik pasangan kita, apakah dia salah satu orang yang bisa melakukan KDRT di kedepan hari atau tidak? Jawabannya kita bisa cek ya, karena ada ciri-cirinya. Jangan cuman karena diperlakukan kayak ratu, disuplai seblak 24 jam, terus pasangan lu ganteng dan banyak duit, terus lu nganggep kalau semuanya itu udah perfect lah, katakanlah kayak gitu. Dan buat para cowok nih,
please lah jangan cuma nikah karena kalian sange lah. Terlebih kalau kalian sadar ada beberapa sifat dari cewek kalian yang bisa dibilang toksik. Terus kalian ngerasa sok pahlawan buat bisa ngerubah dia dengan ngomong I can fix her, I can fix her. Ngaca anjir. Ngerubah diri sendiri aja susahnya minta ampun. Dan lu sok-sokan buat ngerubah orang lain kan konyol gitu. Gue bahas ini buat ngehindarin orang-orang memandang rendah pernikahan dengan simpel. Cuman pengen nikah di KUA, terus berpikir kalau semuanya udah bakal baik-baik aja gitu. Masalahnya dunia nggak sesederhana itu gitu. Terus, kalau ada yang bilang, tapi orang zaman dulu tuh bang, banyak yang nikah di KUA atau nikah cuman akad doang, tapi bisa langgeng sampai tua atau sampai maut memisahkan mereka. Itu kan orang zaman dulu, dengan kualitas sifat dan kesadaran yang pastinya beda dengan manusia zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang kan ya kalian tahu sendiri lah kayak gimana. Ada yang selalu ngikutin standar TikTok, ada yang keras kepala, dan pengen selalu bebas, pengen selalu benar, ada yang gampang tantrum, dan lain-lain. Jadi, dengan kualitas manusia yang ala kadarnya kayak gitu, terus dikasih kemudahan buat nikah dengan menormalisasi nikah di KUA, ya hasilnya kalian bisa tebak sendiri kayak gimana. Makanya, pilihannya mungkin cuma dua. Pertama, kita yang lebih bijak dan lebih pinter dalam menilai pasangan kita, entah dengan semua kebiasaan dan kemungkinan yang bisa dilakukan olehnya. Kedua, memilih untuk menikah dengan sebuah acara resepsi. Kenapa resepsi? Karena di dalam sebuah resepsi pernikahan, pasti ada yang namanya sebuah proses. Entah itu proses ngumpulin dana, lamaran, belanja, nentuin konsep acara, yang intinya secara nggak langsung menyatukan dua kepala dan dua keluarga. Dan jangan salah nih ya, di dalam proses itu, justru kemungkinan besar kita bisa lihat karakter asli dari pasangan kita. Entah itu dari cara dia ngontrol keuangan, cara dia ngontrol pressure atau tekanan, cara dia manage sebuah masalah, cara dia memperlakukan keluarga kita, cara dia ngambil keputusan, dan lain-lain. Itulah kenapa kita bisa nemuin beberapa pernikahan yang justru batal menjelang resepsi pernikahan itu sendiri. Karena di dalam proses tersebut, seseorang baru sadar atau baru tahu sifat asli dari pasangannya kayak gimana. Dan fenomena kayak gitu udah cukup jadi bukti kalau resepsi pernikahan bisa secara nggak langsung jadi filter untuk menilai karakter dari seseorang yang diharapkan dapat menemani kita seumur hidup. Jadi, jangan terpaku sama anggapan kalau yang namanya resepsi pernikahan itu cuman gengsi orang tua atau bagian dari budaya lama yang tujuannya pamer kekayaan atau pamer harta. Hidup manusia nggak sesederhana hitam dan putih dalam kepala kita itu. Meskipun ya dengan sebuah catatan, resepsi yang baik ya bisa dibilang nggak memberatkan atau harus banget dengan kemewahan. Jangan sampai karena kita tahu di dalam resepsi itu ada proses pendewasaan dan penilaian terhadap pasangan kita, terus kita buat seolah hal itu harus mewah atau memaksakan. Ya akhirnya justru bikin susah kita sendiri masing-masing gitu. Kalau memang mau berproses menuju resepsi ya dibuat biasa-biasa aja sih. Yang penting setelahnya kita nggak punya utang dan mungkin ya masih punya modal atau masih punya pegangan untuk kehidupan ke depannya. Jadi ya, kesimpulan dari video ini, sesuatu yang sering kali kita anggap memudahkan diri kita, itu belum tentu jadi hal yang terbaik buat kita. Contohnya ya kayak nikah di KUA tadi. Sebaliknya, sesuatu yang kita anggap menyulitkan diri kita, itu bisa jadi sebuah ujian yang tanpa kita sadari justru dapat menolong diri kita di kemudian hari. Contohnya ya kayak resepsi pernikahan tadi. Sisanya terserah kalian mau nikah pakai cara apa. Mau resepsi silahkan, mau akad di KUA juga silahkan. Ya itu terserah masing-masing orang lah pokoknya. Bodoh amat. Di sini kita cuma bahas beragam kemungkinan yang melampaui dualitas hitam dan putih aja. Pada akhirnya yang ngambil keputusan ya masing-masing dari kalian juga gitu. Dan yang akan menerima konsekuensinya juga pun pada akhirnya ya kalian. Terlepas dengan cara apapun kalian menikah, terlepas jalan apapun yang kalian pilih. Saya mau udah cukup nyaman dengan anime yang saya pilih. Sekian konsultasi yang ini, sampai jumpa.